maka di sini yang lolos inilah peserta yang nomor 1. Nah, di sini kan masih menyisakan dari peserta nomor urut 2 sampai dengan nomor urut terakhir, teman-teman. Dikarenakan jika Pak Budi sudah melamar di formasi tersebut, maka pelamar dari luar yang bukan THK 2 tidak akan bisa melamarnya, teman-teman. Yang mana untuk guru sekolah negeri yang masuk dalam kategori peserta 3, ini syarat utamanya ini telah mengabdi minimal 3 tahun ya. Nah, tentunya teman-teman bertanya-tanya, kalau misalkan saya ini mengabdi di sekolah negeri maupun ya di sekolah negeri ya atau di sekolah swasta, namun saya tidak terdaftar di Dapodik atau Daprik saya tuh saya nggak masuk ya, cuman mengabdi mengajar saja, bagaimana nasib guru yang tidak terdaftar di Dapodik tersebut? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang seleksi P3K Guru tahun 2022. Yang mana pada video ini kita akan fokus membahas terkait tentang para peserta seleksi P3K Guru 2022 itu nanti siapa saja. Nah, di sini nanti akan ada 4 kategori ya yang bisa mendaftar dalam seleksi P3K Guru di tahun 2022. Nah, di sini kita rangkum dari hasil rapat Kemdikbudristek dengan Ikatan Guru Indonesia, PGRI, Kemenpan RB, BKN, Kemdagri, dan Kementerian Keuangan tentang draft seleksi P3K Guru tahun 2022 yang mana agendanya terkait tentang rencana dan strategi pemenuhan kebutuhan guru secara nasional, perkembangan proses pengadaan guru P3K, isu strategis terkait penyediaan guru. Dalam pertemuan tersebut dihadiri juga oleh IGI dan juga PGRI, Kemdikbudristek, Kemenpan RB, Bappenas, Kemenkyu, BKN, Kemdagri, Kemenko PMK, BPS, serta dihadiri juga oleh beberapa kepala dinas provinsi dan kabupaten kota. Tim Pusat Advokasi dan Perlindungan Profesi PPIGI, Ahmad Kamaludin, menyampaikan pandangan umum tentang pelaksanaan P3K 2021 yang pada disampaikan bahwa berdasarkan dari temuan di lapangan ini memberikan masukan agar pengadaan guru P3K pada tahun 2022 bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya. Nah, sobat-sobatnya, dalam skema peserta seleksi ASN P3K Guru 2022 nanti akan dikategorikan ke dalam 4 golongan ya. Nah, di sini nanti akan dibagi menjadi kategori yang pertama itu adalah terdiri dari guru yang sudah lulus passing grade dalam seleksi P3K Guru tahun 2021 kemarin, yang terdiri dari THK 2, guru non PNS di sekolah negeri, guru swasta, dan juga lulusan PPG yang nanti akan menjadi prioritas utama dan juga langsung pemberkasan, teman-teman. Lantas jika nanti untuk formasi yang akan dibuka itu lebih sedikit daripada jumlah yang lolos passing grade, itu nanti kira-kira seperti apa? Misalkan kasusnya seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa orang yang lolos passing grade namun formasinya nanti dibuka 1. Nah, untuk penentuan nanti yang langsung berkasan dan yang lain apakah itu tes lagi, nanti teman-teman bisa cek dalam video ini ya. Kemudian untuk kategori 2, kategori 3, dan juga kategori 4 itu nanti akan diisi oleh guru yang belum lolos passing grade dalam seleksi P3K Guru 2021 kemarin dan juga untuk para peserta baru. Nah, untuk itu nanti akan diisi dari THK 2, guru non ASN di sekolah negeri, guru swasta, dan lulusan PPG. Yang mana mereka itu masuk dalam kategori Gold Opportunity dan nanti ikut seleksi P3K Guru 2022. Bagaimanakah penjelasan skema selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama di sini nanti akan masuk dalam kategori peserta yang nomor 1 ya. Nah, kategori 1 peserta seleksi P3K Guru tahun 2022 itu nanti adalah diisi dari guru-guru yang sudah lulus passing grade ya dari seleksi P3K Guru tahun 2021 kemarin, entah itu P1, P2 maupun juga P3. Yang mana seperti yang kita ketahui, peserta seleksi P3K Guru tahun 2021 terdiri dari THK 2, kemudian guru sekolah negeri, guru sekolah swasta, dan juga lulusan PPG. Yang mana nanti dari keempat kategori ini yang masuk dalam lulus passing grade ini masuk kategori 1 dan nanti menjadi prioritas utama dalam seleksi P3K Guru 2022 dan nanti bisa langsung pemberkasan.
Nah, tentunya teman-teman bertanya-tanya ya, dan mungkin masuk dalam kasus kita masing-masing, yaitu kalau misalkan di sini kita masuk dalam kategori 4 ini ya, dari seleksi tahap 1 maupun tahap 2, nanti untuk penentuan yang menjadi prioritas utama ini yang langsung berkesan, ini nanti siapa jikalau kita menemukan fakta seperti ini. Jadi misalkan saja di sini dalam seleksi P3K Guru tahun 2021 untuk yang di tahap 2, maka di sini yang lolos inilah peserta yang nomor 1. Nah, di sini kan masih menyisakan dari peserta nomor urut 2 sampai dengan nomor urut terakhir, teman-teman. Ya, mana di sini kalau misalkan di ranking ini adalah nanti P1 ini yang akan masuk ya. Kemudian bagaimanakah nasib dengan PP berikutnya? Nah, di sini nanti kita menunggu untuk juknis terbaru Permenpan RB yang saat ini masih dalam tahap pembahasan ya, untuk nanti dipublish, dirilis kepada kita semuanya. Entah nanti untuk peraturannya bagaimana, penentuan siapa yang berhak untuk masuk prioritas langsung berkesan, peserta nomor berapa, nanti kita pantau informasi lebih lanjut. Kemudian untuk yang kedua, nah di sini yang masuk dalam kategori peserta kedua ini adalah yaitu dari teman-teman tenaga honorer kategori 2, teman-teman. Nah, di sini nanti untuk teman-teman tenaga honorer kategori 2 ini nanti masuk dalam peserta seleksi P3K tahun 2022, itu adalah peserta kategori 2 ya. Ya, karena di sini kategori 2 ini akan diisi oleh guru THK 2, sehingga kategori ini tidak akan bersaing dengan guru honorer negeri maupun swasta di luar THK 2. Jadi nanti akan menjadi peserta tunggal, teman-teman. Jadi teman-teman yang masuk dalam kategori THK 2 nanti akan menjadi peserta tunggal. Nah, di sini misalkan saja Pak Budi ini adalah seorang guru THK 2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan sudah lulus passing grade, namun tidak mendapatkan formasi dikarenakan kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi 2. Nah, berikutnya kalau misalkan seperti kasus Pak Budi ini, maka nanti teman-teman akan dialokasikan formasi untuk Pemda ya di sekolah Pak Budi tersebut, agar Pak Budi itu dapat melamar di sekolahnya dan nanti bisa lolos menjadi ASN P3K di sekolahnya ya. Dikarenakan jika Pak Budi sudah melamar di formasi tersebut, maka pelamar dari luar yang bukan THK 2 tidak akan bisa melamarnya, teman-teman. Jadi peluang untuk lulus lebih besar ya, ini nanti untuk Pak Budi ini atau teman-teman yang nanti masuk dalam kategori 2 ini. Nah, berikutnya untuk peserta kategori 3. Untuk peserta kategori 3 ini adalah nanti yang menjadi peserta ini adalah guru non ASN atau guru sekolah negeri, teman-teman. Yang mana untuk guru sekolah negeri yang masuk dalam kategori peserta 3 ini syarat utamanya ini telah mengabdi minimal 3 tahun ya, dan itu tercatat terrecord di Dapodik mulai tahun 2013 sampai 2021 tanpa terputus. Nah, di sini nanti bagi teman-teman yang masuk dalam kategori ini, kategori 3 akan diisi oleh guru negeri yang telah lebih dari 3 tahun terdaftar di Dapodik ya, mulai tahun 2013 sampai 2021, sehingga tidak akan disamakan dengan guru honorer yang di bawah 3 tahun terdaftar di Dapodik. Kemudian untuk peserta kategori 4. Peserta kategori 4 ini adalah terdiri dari guru non ASN di sekolah negeri, yang mana di sini yang masuk dalam kategori 4 guru non ASN di sekolah negeri ini adalah bagi mereka guru non ASN di sekolah negeri yang masa pengabdiannya ini kurang dari 3 tahun, teman-teman. Yang nanti akan dilihat pada rekod Dapodik mulai tahun 2013 sampai 2021. Kemudian yang kedua ini adalah guru sekolah swasta, kemudian juga lulusan PPG. Nah, tentunya teman-teman bertanya-tanya, kalau misalkan saya ini mengabdi di sekolah negeri maupun ya di sekolah negeri ya atau di sekolah swasta, namun saya tidak terdaftar di Dapodik atau Dapodik saya tuh saya nggak masuk ya, cuman mengabdi mengajar saja, bagaimana nasib guru yang tidak terdaftar di Dapodik tersebut? Nah, jawabannya itu adalah belum bisa ikut seleksi P3K Guru 2022. Demikianlah informasi ini, teman-teman. Semoga bisa menjadi sesuatu hal yang berharga untuk kita semua dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi P3K Guru tahun 2022 nanti.
dikarenakan mulai tahun 2023 pemerintah berencana untuk menghapus tenaga honorer dari instansi pemerintah. Semoga saja di tahun 2022 ini kita semua lulus menjadi ASN P3K ya. Jangan lupa belajar, berdoa, dan salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.